Sebagai pemimpin organisasi besar, beliau mencari nafkah dengan menjual bensin eceran di depan rumahnya. Jalan zuhud Pak AR sangat susah untuk ditiru. Maka itulah tepat jika MH Ainun Najib menilai sosok AR dengan kata-katanya. Sedemikian melimpah rezeki yang telah Gusti Allah berikan kepada Pak AR, sehingga kehidupan beliau hampir sama sekali tidak bergantung kepada barang-barang dunia. Pernahkah Anda membayangkan, pernah ada seorang pemimpin organisasi besar yang anggotanya berpuluh-puluh juta, yang mencari nafkah hanya dengan beberapa jerigen minyak tanah dan bensin untuk dijual di depan pagar rumah dinasnya? Di tengah zaman di mana hampir semua pemimpin serta para pemegang kekuasaan dan senapan banyak mengkolusikan modal-modal tersebut untuk perolehan-perolehan finansial, bisakah Anda berpikir ada seorang kiai besar yang berprofesi sebagai penjual bensin di pinggir jalan? Pada tengah era di mana seorang kiai dapat jual kekiaiannya, pemimpin bisa mengomoditaskan kepemimpinannya, serta seorang penggenggam massa bisa mengecairkan semua akses yang dimilikinya, kata apakah yang sebenarnya dapat kita ucapkan kepada Pak AR yang bersih dari semua itu? Begitu indahnya Cak Nun atau MH Ainun Najib mendeskripsikan tentang sosok Pak Abdul Razak Fahrudin, atau lebih familiar disebut Pak AR. Buku Pak AR dan Jejak Bijaknya ini memotret secara lengkap tentang sosok humanisme mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1968 sampai dengan 1990. Pak AR Fahrudin adalah sosok yang di dalam dirinya terkumpul 6 nilai utama, nilai karakter. Yang pertama adalah tentang kemanusiaan. Yang kedua adalah semangat anti korupsi. Yang ketiga adalah toleransi. Yang keempat, yang mungkin para pembaca sudah familiar dengan kisah-kisah tentang sosok Pak AR Fahrudin, yaitu tentang kesederhanaan dan kesahajaannya. Bahwa beliau sebagai pemimpin organisasi besar, beliau mencari nafkah dengan menjual bensin eceran di depan rumahnya. Dan sampai akhir hayatnya, beliau tidak mempunyai rumah. Kemana-mana untuk berdakwah, beliau hanya mengandalkan motor Yamaha Orange tahun 70, Yamaha Engkel namanya. Ketika ada seorang konglomerat yang menawarkan mobil mewah untuk transportasi dakwah, beliau dengan halus menolak. Nilai warisan utama selanjutnya dari sosok AR Fahrudin adalah jiwa kekesatriaannya. Beliau tidak segan mengejawantahkan sebuah makalah, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah pahit, katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Di dalam buku ini juga diceritakan fragmen-fragmen kisah di mana Pak AR Fahrudin menasihati sosok pemimpin Orde Baru, yaitu Pak Harto. Pak AR menasihati Pak Harto dengan lembut, halus, dengan mau'idhah hasanah, sehingga Pak Harto di beberapa kisah tergugah dan mau menuruti apa yang dinasihatkan oleh Pak AR Fahrudin. Karakter Pak AR yang selanjutnya adalah yang terpenting, dan ini sangat kontekstual dengan kondisi sekarang, yaitu tentang ruh dakwah, spirit dakwah plus fikih dakwah. Pak AR dalam ceramah-ceramahnya selalu menyampaikan ujaran-ujaran yang sejuk, lembut, tidak pernah menghakimi sesama,
tidak pernah menyesatkan sesama, tidak pernah berkata kasar, bahkan melakukan perundungan terhadap orang lain. Ini yang mahal dari sosok Pak AR, karena kalau kita amati dalam konteks zaman sekarang, banyak sekali para pendakwah, para penceramah yang hanya pandai menyampaikan mau'idhah hasanah, tetapi miskin uswatun hasanah. Nah, soal perpaduan uswatun hasanah atau contoh mulia, contoh kebaikan, dan mau'idhah hasanah dan ceramah yang lembut, mencerahkan, menyejukkan, ada dalam pribadi Pak AR Fahrudin. Makanya penerbit Imania sangat tertarik menerbitkan buku berjudul Pak AR dan Jejak Bijaknya. Buku ini bisa dibilang adalah buku paling lengkap memotret tentang sifat humanisme dari sosok Pak AR. Bisa dibilang inilah manakib terlengkap tentang sosok Pak AR Fahrudin. Ada endorsement juga dari seorang peneliti spesial meneliti tentang Muhammadiyah, yaitu Profesor Mitsuo Nakamura. Saya kira buku ini harus dimiliki tidak hanya oleh kader-kader Muhammadiyah dan pengurusnya. Saya kira pantas dan wajib orang-orang non-Muhammadiyah memiliki buku Pak AR dan Jejak Bijaknya. Inilah manakib tentang ulama Muhammadiyah, ulama besar yang patut teman-teman koleksi di rumah. Buku ini bisa dibeli dan dipesan di toko-toko di bawah ini. Sekali lagi saya sampaikan, para pengurus pusat Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah, kader-kader Aisyah wajib memiliki dan mengoleksi buku ini, karena sangat jarang tokoh-tokoh Muhammadiyah yang digali sejarah dan manakib kehidupannya, kecuali Kiai Ahmad Dahlan dan saya kira Pak AR Fahrudin ini. Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Timur fajar cerah gemerlapan, mengusir kabut hitam, membuka